Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafil Muhammad Alif dengan NIM 211351116. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses dengan algoritma priority preemptive. Oke, pertama kita masuk ke bab penjelasan ya. Nah, apa itu algoritma priority preemptive? Algoritma priority preemptive merupakan sebuah algoritma penjadwalan proses yang hampir mirip dengan algoritma SJF atau shortest job first. Yang membedakan dengan algoritma SJF adalah pada bagian tabel terdapat skala prioritas, di mana proses yang didahulukan adalah proses dengan prioritas tertinggi atau dengan angka terkecil. Sedangkan preemptive itu berarti prosesnya dapat diinterupsi oleh proses lainnya yang skala prioritasnya lebih tinggi. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada contoh kasus ya. Selanjutnya setelah penjelasan kita ada perbandingan di sini, perbandingan dengan algoritma yang lain. Nah, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu dengan Pipo dan shortest job first. Sebenarnya ada satu lagi round robin, cuma itu beda sendiri. Mungkin di sini saya jadi hanya mengambil dua. Pertama dengan Pivo, perbandingannya itu adalah berbeda dengan algoritma Pivo. Nah, algoritma priority scheduling ini memiliki kolom skala prioritas baik perhitungan preemptive maupun non preemptive. Nah, sedangkan Pivo itu hanya menghitung penjadwalan prosesnya itu berdasarkan waktu datangnya saja, sedangkan priority scheduling itu ada tabel prioritasnya. Lanjut, perbedaan dengan shortest job first atau SJF itu, nah kalau SJF itu melihat dengan waktu eksekusinya. Jadi waktu eksekusi tercepat itu akan dieksekusi terlebih dahulu tanpa ada skala prioritasnya. Nah, setelah perbandingan kita di sini akan masuk ke contoh kasus. Di sini saya sudah membuat contoh kasus berupa tabel di mana ada nama proses, waktu datang, lama eksekusi, dan prioritasnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya ya. Nah, di contoh kasus ini tabelnya masih sama tabel yang tadi ya, di mana di sini ada nama, waktu datang, lama eksekusi, dan prioritas. Nah, dalam perhitungan penjadwalan proses itu ada yang dinamakan dengan Gantt chart, AWT, dan ATAT atau average turnaround time. Nah, cara membuat Gantt chart-nya itu seperti ini. Pertama, di detik 0 proses P1 akan datang. Nah, sini detik 0. Lalu lama eksekusinya 4. Tapi karena di detik kedua sudah datang proses kedua, maka P1 hanya dieksekusi sampai detik kedua. Lanjut, nah kenapa di sini muncul P1 lagi bukan P2? Karena skala prioritas P1 itu lebih tinggi daripada P2 yang prioritasnya 3. Sedangkan P1 itu prioritasnya adalah 1, dimana seperti penjelasan saya, semakin kecil angkanya maka nilai prioritasnya semakin tinggi. Selanjutnya P1 dieksekusi sampai selesai, yaitu sampai detik 4, karena lama eksekusi P1 itu adalah 4 detik. Nah, karena di detik ke-4 belum datang proses dan proses selanjutnya datang di detik ke-3, maka kita lanjutkan ke P2. P2 kemudian dieksekusi sampai proses selanjutnya datang, yang mana itu adalah di detik ke-5. Nah, di detik ke-5 ini sudah muncul P3. Jika dilihat dari tabel yang saya buat, maka P3 ini skala prioritasnya lebih tinggi daripada P2. Maka P3 akan dieksekusi selanjutnya. Berapa lama? Sampai proses selanjutnya datang, yang mana di detik ke-6. Karena di detik ke-6 sudah datang P4. Nah, P4 kemudian dieksekusi. Karena dilihat dari tabelnya kembali, P4 itu memiliki prioritas lebih tinggi daripada P3 maupun P2. Maka P4 akan dieksekusi sampai batas waktu datang selanjutnya, yang mana ada detik ke-8. Di detik ke-8 muncul P5. Cuma P5 itu nilai eksekusinya, nilai prioritasnya itu lebih besar daripada P4. Maka P4 kembali dieksekusi sampai waktu proses selanjutnya datang, yang mana itu adalah di detik ke-10. Nah, di sini detik ke-10 ini datang P6. Tapi kembali lagi nilai prioritasnya itu lebih besar daripada P4, dan P4 sendiri lama eksekusinya itu masih ada 1 detik lagi. Maka kembali P4 dieksekusi sampai habis, yang mana pada detik 11. Nah, di detik ke-11 ini tidak ada proses. Proses selanjutnya datang di detik ke-15. Maka dari itu, kita naikkan proses yang sudah ada dalam di antrian, yaitu P3, karena P3 memiliki prioritas terkecil, yaitu nilai prioritasnya 2.
maka P3 dieksekusilah sampai detik proses selanjutnya datang, yang mana datang di detik ke-15. Di detik ke-15 itu ada P7. Nah, kita lihat sendiri di sini P7 memiliki nilai prioritas lebih besar daripada nilai angka prioritasnya lebih besar daripada P3. Maka kembali sesuai penjelasan awal, semakin kecil nilai prioritasnya, maka prioritasnya semakin tinggi. Maka P3 kembali dieksekusi, menghabiskan waktu sisa eksekusinya, yang mana 1 detik sampai 16. Di 16 ini sudah datang P8. P8 memiliki nilai prioritas 2, lebih besar daripada proses yang sudah ada di antrian yang lainnya. Maka P8 ini akan dieksekusi selanjutnya. Sampai berapa lama? Sampai waktu datang selanjutnya, yaitu datang proses selanjutnya di detik ke-18. Di detik ke-18 muncul P9. Nah, jika dilihat dari tabelnya, P9 ini memiliki prioritas paling tinggi, yaitu memiliki nilai prioritas 1. Maka P9 itu akan dieksekusi langsung. Kita lanjutkan di sini dari detik 18 sampai datang proses selanjutnya, yakni di detik 20. Nah, karena lama eksekusi dari P9 ini adalah 2 detik, maka P9 ini sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya di detik ke-20 itu sudah datang P10. Nah, ketika sudah waktu datangnya itu sudah terlewati semua, maka proses yang lainnya sudah masuk di antrian. Jadi kita tinggal mengeksekusi saja yang sudah ada di antrian. Tapi kembali lagi kita lihat skala prioritasnya, prioritas mana nih yang paling kecil angkanya. Di sini kan ada sisa itu ada P8, ada P8, P2, P7, P10, P3 dan P6. Maka karena P8 memiliki nilai prioritas terkecil, yaitu prioritasnya paling tinggi, maka P8 dieksekusi selanjutnya. Berapa lama sampai nilai eksekusinya habis? Karena P8 tersisa 1, maka P8 akan dieksekusi sampai detik ke-21. Selanjutnya ada P2 yang sudah menunggu. Kenapa didahulukan P2 bukan P7? Karena P2 itu datangnya lebih dahulu. Nah, ketika dalam posisi prioritas yang sama, maka kita kembali lagi ke FIFO, di mana proses yang datang awal didahulukan. Seberapa lama sampai sisa waktu eksekusinya habis, yang mana sisa waktunya adalah 2 detik, maka akan dieksekusi sampai detik ke-23. Selanjutnya kita baru menaikkan P7 di sini. P7 dieksekusi sampai berapa lama? Karena semua waktu datangnya sudah terlewati, maka P7 akan dieksekusi sampai habis. Nah, sampai detik ke-29, karena P7 sendiri memiliki lama eksekusi 6 detik. Selanjutnya ada P10 yang sudah di antrian. Dieksekusilah sampai lama eksekusinya selesai, yakni 2 detik. Maka dieksekusi sampai detik ke-31. Nah, di sini ada 2 antrian lagi yang belum masuk proses, yaitu P5 dan P6. Didahulukan yang mana? Seperti saya jelaskan di awal, prioritasnya itu adalah semakin kecil angkanya, maka prioritasnya semakin tinggi. Maka di sini akan ada P5 yang dilanjutkan selanjutnya. Lama eksekusinya 1, maka akan selesai di detik ke-32. Selanjutnya terakhir ada P6 dengan lama eksekusi 1, maka akan dieksekusi sampai detik ke-33. Nah, ketika sudah didapat Gantt chart seperti ini, kita bisa melanjutkan pada perhitungan AWT dan ATAT. Apa itu AWT? AWT merupakan singkatan dari average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Perhitungan AWT itu sendiri adalah akhir waktu proses pada Gantt chart dikurangi lama eksekusi dikurangi waktu datang. Nah, ini adalah tabel yang tadi. Maka kita lihat P1 itu selesai di detik ke-4, lama eksekusinya 4, waktu datangnya 0. Maka akan didapat hasil untuk P1 itu adalah 4 kurang 4 kurang 0, dan hasilnya adalah 0. Lanjut sama untuk P2 ya. P2 itu sendiri berakhir di detik ke-23 dengan lama eksekusi 3 dan waktu datangnya itu 2. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Maaf, ini saya kurang memasukkan ya gitu. Harusnya ini dikurangi dulu lama eksekusinya 3 ya di P2 nya. Lanjut, ini ada untuk P3, selanjutnya ada P4, P5, P6, P7, P8, P9 sampai P10, karena terakhirnya itu ada di P10. Nah, untuk perhitungan rata-ratanya yaitu adalah hasil perhitungan AWT ditambahkan, dijumlahkan semua totalnya, kemudian dibagi jumlah proses. Karena di sini jumlah prosesnya 10, maka akan didapatkan hasil seperti ini. 87 dibagi 10.
maka rata-rata waktu tunggunya adalah 8,7 milidetik. Selanjutnya, ketika sudah didapatkan AWT-nya, maka kita bisa langsung menghitung ATAT. Apa itu ATAT? ATAT merupakan kependekan dari average turnaround time atau waktu putar baliknya. Nah, untuk rumus ATAT-nya sendiri di sini ada tabel yang sudah saya buat. Ada nama proses, terus ada AWT-nya berapa dan lama eksekusinya berapa. Kenapa saya tulis demikian? Karena untuk perhitungan AWT itu sendiri adalah untuk perhitungan ATAT itu sendiri adalah waktu AWT ditambah lama eksekusi. Nah, di P1 diketahui bahwa AWT-nya 0 dan lama eksekusinya adalah 4, maka akan diperoleh hasil seperti ini. 0 ditambah 4, maka akan hasilnya 4. Untuk P2 sendiri adalah AWT-nya 18 dan lama eksekusinya 3, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya ada P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan terakhir P10. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu masih sama ya, sama AWT, di mana semua hasil pertambahannya itu dijumlahkan kemudian dibagi jumlah proses, maka akan diperoleh hasil 110 dibagi 10. Nah, untuk ATAT-nya sendiri adalah 11 milidetik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kurang jelasnya saya dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.